Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi yang saya hormati Kak Ainun Mardiah, SAB MAB, selaku dosen mata kuliah ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Angelita Putri Naibaho dengan NIM 29726 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis FISIP USU kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu analisis model bisnis pada PT Shopee Indonesia melalui analisis kanvas model bisnis dan analisis SWOT dengan studi kasus strategi pemasaran yang dilakukan Shopee dalam menarik perhatian para pelanggan sebagai tugas akhir mata kuliah analisis dan evaluasi bisnis. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang PT Shopee International Indonesia, mulai dari profil PT Shopee, visi dan misi, dan struktur organisasi. Profil PT Shopee International Indonesia. PT Shopee International Indonesia merupakan anak perusahaan dari SEA Group yang didirikan pada tahun 2015 dan berkantor pusat di Singapura. Shopee yang bergerak di industri e-commerce dipimpin oleh Chris Feng yang salah satu mantan pegiat roket internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Shopee awalnya merupakan perusahaan yang mengambil pasar customer to customer dan mulai mengalami peralihan menjadi business to customer. Shopee juga memberikan dukungan logistik untuk penggunanya. Tidak hanya berhubungan dengan 70 layanan kurir di seluruh dunia, tapi juga berhubungan dengan beberapa penyedia layanan jasa transportasi online. Berikut adalah visi dan misi dari PT Shopee Indonesia. Visi dari PT Shopee adalah Shopee ingin menciptakan suasana belanja online yang mudah, menyenangkan, dan juga dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dengan adanya kemajuan teknologi, Shopee hadir untuk menjadi platform di mana penjual dan pembeli dapat menjadi sebuah kesatuan. Misi dari PT Shopee adalah untuk menggambarkan siapa Shopee itu, bagaimana mereka berbicara, bertindak, dan bereaksi terhadap situasi tertentu. Simple, bahagia, dan bersama-sama merupakan nilai-nilai utama yang selalu terlihat dalam setiap langkah perjalanan Shopee. Berikut adalah struktur organisasi dari PT Shopee International Indonesia. Dapat dilihat, Shopee memiliki 4 divisi, yaitu divisi Creation, Key Opinion Leader Management, User and Seller, dan In-House Account. Divisi yang pertama itu divisi Creation merupakan bertugas untuk mengatur dan mengelola tampilan di tab Shopee Feed agar mendapatkan peningkatan interaksi dan engagement dari user Shopee. Tim Creation juga bertugas dalam membuat perencanaan tampilan Shopee Feed untuk seminggu ke depan dengan mengikuti kalender Shopee dan support dalam campaign Shopee. Yang kedua adalah divisi Call Management, memiliki tujuan untuk mengedukasi dan mengaktifasi user dan calon user Shopee melalui para call atau Key Opinion Leader. Selain itu, mereka juga selalu menjaga dan mempertahankan hubungan baik perusahaan dengan para Key Opinion Leader dengan melakukan beberapa gathering. Yang ketiga itu adalah divisi User dan Seller yang bertugas untuk mengedukasi para seller baru maupun lama untuk lebih mudah dalam berjualan dan mempromosikan produknya. Juga membuat strategi seperti kompetisi untuk para seller dan user agar dapat meningkatkan penggunaan Shopee Feed dan juga meningkatkan partisipasi beberapa campaign yang dibuat oleh marketing project. Kemudian divisi in-house account itu memiliki tugas untuk mengelola konten in-house account yang termasuk di dalam Shopee Feed seperti Shopee ID, Shopee Fashion, Shopee for Men, Shopee K-pop, Shopee Beauty, dan sebagainya. Berikut adalah studi kasus pada PT Shopee Indonesia tentang bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan Shopee dalam menarik perhatian para pelanggan melalui analisis bisnis model kanvas dan analisis SWOT yang saya gunakan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap layanan yang ditawarkan Shopee kepada pelanggan, dapat disimpulkan bahwa Shopee adalah perusahaan multimodal. Perusahaan dengan multimodal memiliki beberapa layanan yang berbeda-beda dalam satu waktu biasanya. Pada awal muncul di Indonesia,
Shopee hanyalah sekedar perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli atau memiliki model marketplace. Marketplace adalah bisnis model yang mempertemukan antara penjual dan pembeli secara online dan biasanya menggunakan situs web ataupun aplikasi. Model bisnis ini bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai sumber pemasukan, termasuk dari transaksi yang dilakukan. Shopee menawarkan layanan dan jasanya melalui situs web dan aplikasi. Shopee menyediakan ruang yang terbuka luas untuk setiap seller yang ingin menjual produk-produk mereka kepada buyer. Untuk itu, seller dan buyer itu perlu melakukan aktivasi akun pada aplikasi Shopee. Berbeda dengan transaksi tradisional, transaksi yang dilakukan di platform Shopee memiliki beberapa tahap dan terdapat beberapa pilihan untuk melakukan pembayaran. Berikut adalah perkembangan pada PT Shopee International Indonesia, yaitu pada tahun 2015 Shopee diluncurkan di 7 pasar di berbagai wilayah, yaitu di Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. Yang kedua itu mempelopori 9.9 Super Shopping Day pertama. Shopee meluncurkan 99 Super Shopping Day pada tahun 2016 untuk menjangkau pembeli mobile first di Asia Tenggara dan Taiwan. Lalu memperkenalkan Shopee Mall ke berbagai wilayah. Shopee Mall sekarang merupakan pusat perbelanjaan online terkemuka yang menawarkan akses satu atap ke berbagai merek internasional dan lokal. Dengan peluncuran Lucky Prize yang merupakan game pertama dalam aplikasi Shopee, Shopee memberikan pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan dan menarik bagi para pengguna. Shopee memperkenalkan games yang lebih banyak seperti Shopee Farm dan Shopee Candy untuk membuat berbelanja menjadi lebih sosial dan bermanfaat. Lalu, memperkenalkan Shopee Pay yang merupakan dompet seluler Shopee yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2018 di Indonesia. Shopee Pay sekarang telah tersedia bagi para pengguna di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Lalu meluncurkan Shopee Live, fitur live streaming di dalam aplikasi Shopee. Fitur ini menyediakan live entertainment dan engagement yang memperbolehkan pembeli dan penjual untuk saling terhubung di waktu yang bersamaan. Lalu Shopee meluncurkan Shopee Premium. Fitur ini sekarang telah tersedia bagi pengguna di Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Shopee merayakan ulang tahun itu setiap pada tanggal 12 Desember. Berikut adalah analisis BMC pada PT Shopee Indonesia. Analisis BMC terdiri dari 9 poin. Yang pertama, customer segment. Yang kedua, value proposition. Yang ketiga, channel. Yang keempat, customer relationship. Yang kelima itu revenue stream. Yang keenam, key research. Yang ketujuh, key activities. Dan yang kedelapan, key partners. Dan yang terakhir adalah itu cost structure. Dibahas mulai dari yang pertama, yaitu adalah customer segment. Segmen dari pelanggan adalah tentunya orang-orang yang memiliki perangkat untuk mengakses Shopee. Shopee merupakan platform jual beli online yang banyak digunakan orang-orang untuk membeli maupun menjual produknya. Tentunya hal ini bisa membuat penjual dan pembeli dapat berinteraksi tanpa perlu bertemu secara langsung. Yang kedua adalah value proposition, yaitu keunggulan yang dimiliki Shopee adalah platform yang bisa menghubungkan penjual dan pembeli agar bisa saling berinteraksi dan melakukan tindakan jual beli. Tentunya dengan kemudahan pada fiturnya juga dan banyaknya voucher-voucher yang membuat orang tertarik untuk menggunakan Shopee. Yang ketiga itu adalah channel. Prasarana yang digunakan Shopee untuk menyampaikan bisnisnya adalah dengan menggunakan media sosial yang digunakan oleh orang-orang zaman sekarang, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Tidak hanya melakukan promosi melalui media sosial, tetapi juga melalui iklan di TV, YouTube, dan yang lainnya. Yang keempat adalah customer relationship. Hal ini merupakan hubungan yang dilakukan Shopee untuk membuat pelanggan merasa betah dan nyaman di Shopee.
adalah dengan mengadakan beberapa voucher atau event pada tanggal-tanggal tertentu yang membuat pelanggan bisa menikmati diskon, voucher gratis ongkir, dan tentunya dengan pelayanan yang baik. Yang kelima itu revenue stream. Shopee mendapatkan penghasilan dari berbagai macam hal, yaitu dari biaya admin dengan mengiklankan produk penjual, dari jasa kirim, dan dari partnership dengan brand terkenal. Dengan adanya hal ini, bisa membuat Shopee terus berkembang. Yang keenam adalah key research. Hal ini merupakan sumber daya yang diperlukan agar bisnis Shopee ini berhasil, yaitu dengan adanya tenaga kerja seperti programmer website, orang marketing, dan lainnya. Tentu juga membutuhkan laptop atau komputer atau HP untuk membuatnya. Yang ketujuh adalah key activities. Kegiatan utama yang mungkin dilakukan Shopee adalah mulai dari pembuatan web, kemudian melakukan promosi dengan berbagai macam media sosial, serta juga mengiklankan di TV dan di YouTube. Yang kedelapan adalah key partners. Dari hal ini merupakan siapa yang berkaitan dengan Shopee dan dapat membuat bisnis Shopee berjalan dan berkembang, yaitu dari orang yang menjual produk di Shopee, jasa ekspedisi, dan kerjasama dengan berbagai macam bank, Indomaret atau Alfamart, Shopee Pay untuk pembayaran produk yang dibeli oleh pelanggan. Yang kesembilan adalah cost structure, yang hal ini merupakan biaya yang dikeluarkan Shopee untuk mendukung bisnisnya berjalan, yaitu dari biaya karyawan Shopee, biaya server, internet, promosi, maintenance, dan juga biaya umum dan administrasi. Ini juga saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, yaitu strengths, weakness, opportunity, dan threats, yang merupakan salah satu metode dalam melakukan penyusunan strategi perusahaan dengan melihat kondisi lingkungan perusahaan, baik itu lingkungan internal maupun eksternal. Analisis SWOT lebih menekankan kepada bagaimana kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam menghadapi peluang dan ancaman yang ada. Analisis SWOT mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal di lingkungan organisasi. Analisis internal digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya, kapabilitas, kompetensi inti, dan keunggulan kompetitif yang melekat pada organisasi. Analisis eksternal mengidentifikasi peluang dan ancaman pasar dengan melihat kompetitor environment, industry environment, dan general environment. Berikut adalah analisis SWOT pada PT Shopee Indonesia. Yang pertama itu fokus pada strength dan opportunities, yaitu fokus pada kekuatan peluang yang untuk memperoleh alternatif ofensif dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Contohnya itu yaitu selalu menyediakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang beragam. Yang kedua itu selalu up to date terhadap perkembangan tren. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan dan komitmen terhadap customer care yang bias dihubungi 24 jam. Yang kedua itu adalah fokus pada weakness dan opportunities, yaitu fokus pada kelemahan peluang dengan menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Yaitu contohnya memaksimalkan konsumen potensial, menjaga reputasi dan kredibilitas perusahaan, serta tanggap terhadap keluhan dan laporan konsumen agar ketakutan akan penipuan dapat diminimalisir. Yang ketiga itu menanamkan komitmen untuk memajukan produk lokal meskipun Shopee bukan berasal dari Indonesia. Yang ketiga itu adalah fokus pada strength traits, yaitu fokus pada kekuatan ancaman dengan menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Contohnya itu yaitu menetapkan harga yang bersaing dengan kompetitor, meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat tidak merasa belanja sebagai pemborosan. Yang ketiga adalah memberikan kemudahan bagi UMKM agar dapat bermitra dengan pihak Shopee. Yang keempat itu memberikan kemudahan dalam menggunakan fitur-fitur yang ada pada Shopee sehingga orang yang tergolong awam juga dapat menggunakannya. Dan yang terakhir itu siap sedia dan selalu tanggap terhadap hal yang berkaitan dengan hukum dan undang-undang. Yang terakhir adalah fokus pada weakness traits, yaitu fokus pada kelemahan ancaman untuk memperoleh alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan internal untuk mengurangi ancaman eksternal.
Yaitu contohnya itu yang pertama, menghindari persaingan yang tidak sehat dengan kompetitor. Yang kedua adalah memberikan harga yang bersaing dan terjangkau terhadap masyarakat. Yang ketiga, memberikan pelatihan bagi UMKM agar dapat bersaing menghadapi globalisasi dengan memanfaatkan teknologi. Yang keempat itu desain user interface yang sesederhana mungkin, namun tetap elegan dan terlihat modern. Dan yang terakhir adalah selalu mematuhi hukum dan undang-undang yang berlaku di suatu negara. Kesimpulannya yaitu analisis SWOT terhadap e-commerce Shopee dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Shopee. Hasil dari analisis SWOT itu berupa matriks SWOT yang berisi strategi SO, yaitu opportunities yang dimiliki terhadap strengths, agar peluang dapat dimaksimalkan, WO yaitu opportunities terhadap weakness hingga peluang yang muncul tidak hilang sia-sia, ST yaitu traits yang mungkin muncul terhadap strengths sehingga tidak menjadi hambatan, dan WT yaitu traits terhadap weakness untuk mencari solusinya. Baiklah, sekian pemaparan presentasi saya. Apabila terdapat ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.